Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran Pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27
sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah
beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal. Dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan
tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak
jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK.
Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal,
dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan
tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara.
Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah
KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini, karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam, untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi
dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa.
Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
Tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka
pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah.
Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27
sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah
beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan
tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak
jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK.
Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal,
dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan
tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi.
Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran Pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak
terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini, karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam, untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya,
Berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal. Dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden,
Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran Pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada
Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini
sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep
untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan
terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi
seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa.
sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran Pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR
untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi
dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal,
dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif
juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana.
Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan itu. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU.
Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR
merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan
tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman,
Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita
berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini
sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada.
Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para
masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan?
kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus
tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada.
Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran Pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan
tes terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU,
KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi.
Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
dengan jalur satu, kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini, karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam, untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa. Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat, mahasiswa, aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut
tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta saat rakyat demo mengawal putusan MK terkait pilkada. Salah satu pihak yang bertemu dengan Presiden adalah PBNU membahas soal tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis pagi. Pihaknya membicarakan soal izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebelum dengan PBNU, Presiden juga menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Namun pertemuan itu disebut hanya membahas persoalan pribadi. Siang ini Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara nasional di G-Expo Teater Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden tetap beraktivitas seperti biasa.
Di saat yang bersamaan, gelombang demo terjadi di mana-mana, baik di Bandung, Semarang, Surabaya, dan terutama di Jakarta. Demo dari masyarakat mahasiswa aktivis hingga buruh ini dipicu tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap melawan putusan MK. Jika disahkan, undang-undang tersebut memberi peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon kepala daerah. Revisi Undang-Undang Pilkada dipastikan batal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus mendatang. Dikatakan oleh Dasko bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada Kamis dan Selasa, sehingga mustahil jika DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau saat pendaftaran pilkada. Dasko memastikan tak ada lagi rapat paripurna pada malam ini sebagaimana kecurigaan yang ada. Adapun pengumuman ini juga disampaikan oleh Dasko melalui akun X pada Kamis 22 Agustus sore. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Sikap ini menindaklanjuti keputusan DPR yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan, maka akan tetap mengikuti aturan terakhir. Adapun KPU RI juga ikut menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan tak ada perubahan sikap KPU dalam menyikapi putusan MK. Afif juga menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dulu dengan pembentuk undang-undang. Ia menegaskan konsultasi itu sekedar bentuk tertib prosedur. Pasalnya, berdasarkan putusan MK nomor 92 tahun 2016, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutuskan hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal Undang-Undang Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu 21 Agustus. Sementara itu pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang ingin kami sampaikan